Selamat sore Bapak dosen dan rekan-rekan semua. Pada kesempatan hari ini saya KDPS Suputra NIM 2029141021 dan Niwayan Liana Puspitasari NIM 2029141019 akan membahas mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Iputu Gede Diatmike SE AK MSI. Adapun materi yang saya bahas hari ini dengan judul pengendalian keuangan dari sisi akuntansi keperilakuan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai pembahasan materinya. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas dalam pembahasan ini, yang pertama definisi pengendalian keuangan. Kemudian yang kedua aktivitas keuangan yang perlu dikendalikan. Yang ketiga aspek keperilakuan atas pengendalian keuangan yang komprehensif. Kemudian yang keempat, aspek keperilakuan atas pengendalian keuangan dari faktor kontekstual. Kemudian yang kelima, aspek keperilakuan dalam perekayasaan pengendalian keuangan. Langsung saja untuk pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan dapat dijelaskan menggunakan definisi pengendalian secara umum. Pada umumnya, pengendalian didefinisikan sebagai suatu inisiatif yang dipilih yang akan mengubah kemungkinan dari pencapaian hasil yang diharapkan. Pada pengendalian keuangan, hasil yang diinginkan merupakan peristiwa-peristiwa perilaku dan aplikasi dari masalah-masalah keuangan. Kemudian fokus utama dalam subsistem pengendalian keuangan adalah perilaku dari orang-orang yang ada di dalam organisasi dan bukan pada mesin. Oleh sebab itu, pengendalian keuangan dapat dipahami secara baik melalui penekanan pada pentingnya asumsi-asumsi keperilakuan. Tetapi tidak semua desain penelitian fokus pada perilaku manusia. Kemudian saya lanjutkan aktivitas keuangan yang perlu dikendalikan. Ada 4 aktivitas keuangan yang perlu dikendalikan. Yang pertama, aktivitas perencanaan. Perencanaan sebagai salah satu fungsi pokok manajemen pasti dilakukan oleh manajer pada suatu tingkatan. Meskipun skala atau lingkup perencanaannya berbeda dengan level manajerial. Meskipun penyusunan rencana yang sifat dan lingkupnya berbeda, setiap manajer harus mengkoordinasikan rencananya dengan rencana yang bersifat lebih luas agar tidak terjadi kontradiksi penetapan tujuan antar unit kerja dan antar bagian yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, aktivitas pendanaan. Pada aktivitas ini, metode yang digunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan uang guna membayar kebutuhan perusahaan terdapat 2 pendanaan, yaitu yang pertama eksternal, yaitu investor ekuitas atau pemilik atau pemegang saham itu sendiri. Kemudian yang kedua dari kreditor atau pemberi pinjaman. Kemudian aktivitas investasi. Di sini aktivitas investasi merupakan mengeluarkan sejumlah uang atau menyimpan uang pada suatu dengan harapan suatu saat mendapatkan keuntungan finansial. Contohnya investasi pembelian berupa aset atau finansial aset seperti obligasi, saham, asuransi, pembelian berupa uang seperti mobil atau properti seperti rumah dan tanah. Kemudian yang keempat, aktivitas operasi. Aktivitas operasi atau operating activities mencerminkan pelaksanaan rencana bisnis yang terdapat pada aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi. Aktivitas operasi melibatkan 5 komponen, yaitu penelitian, pengembangan, pembelian, produksi, pemasaran, dan juga administrasi.
Saya lanjutkan pada aspek keperilakuan dari pengendalian keuangan yang komprehensif. Ada 3, yaitu perencanaan, operasi, umpan balik. Saya akan bahas yang pertama, perencanaan. Perencanaan dalam organisasi adalah esensial karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan yang lebih dibandingkan dengan fungsi manajemen lainnya. Seperti fungsi pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, sebenarnya hanya melaksanakan keputusan dari perencanaan itu sendiri. Nah, untuk proses perencanaan dalam organisasi juga ditandai dengan perilaku penetapan tujuan. Yang kedua, operasi. Operasi seringkali didefinisikan sebagai proses transformasi. Ada 2 jenis dalam kegiatan operasi, yaitu proses inti atau core proses dan proses pendukung atau support proses. Nah, dalam proses inti, serangkaian kegiatan yang menyampaikan sumber nilai pada pelanggan. Sementara itu, proses pendukung memberikan sumber daya atau input yang penting dalam kegiatan proses inti yang penting bagi pengelolaan kegiatan perusahaan atau organisasi. Kemudian umpan balik. Umpan balik dalam organisasi berasal dari sumber formal dan informal yang disusun dari komunikasi nonverbal. Kemudian komunikasi tersebut dihasilkan secara rutin dan statistik dan ditabulasikan sebagai dasar untuk evaluasi penyusunan. Nah, evaluasi ini akan mempengaruhi distribusi kompensasi, pemberi sanksi, dan perubahan atas proses perencanaan serta operasi sebagai akibat dari umpan balik. Demikian paparan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Liana Puspitasari. Untuk waktu saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya akan membahas aspek keperilakuan atas pengendalian keuangan dari faktor kontekstual. Adapun 3 faktor, yaitu ada ukuran, stabilitas keuangan, dan motif keuntungan. Yang pertama saya akan bahas tentang ukuran. Ukuran dapat dipandang sebagai suatu peluang dan hambatan. Ukuran dipandang sebagai peluang jika berfungsi sebagai manfaat ekonomi dan bukan sebagai strategi pengendalian. Contohnya, struktur stabilitas lingkungan dari perusahaan dapat dikaitkan dengan ukuran. Ketika pendekatan ukuran menjadi faktor penting dalam menentukan perbedaan konteks, terdapat di banyak variabel lainnya yang juga berhubungan dengan masalah ukuran. Hal ini membuatnya menjadi tidak mungkin untuk mengisolasi setiap faktor tunggal seperti ukuran sebagai sesuatu yang lebih dominan. Yang kedua itu stabilitas keuangan. Di stabilitas keuangan itu ada desain pengendalian dalam lingkungan yang stabil dan dapat berbeda dengan desain pengendalian di dalam lingkungan yang selalu berubah-ubah. Stabilitas dalam keuangan itu ada di lingkungan eksogen, dapat dinilai dari kekuatan gerakan secara eksternal menghasilkan produk yang memerlukan suatu tanggapan. Yang ketiga itu motif keuntungan. Keuntungan itu tentunya bukan menjadi penghalang untuk menggunakan ukuran penilaian akuntansi terhadap produktivitas. Ukuran laba adalah penting dan sangat penting untuk dilakukan dengan indikator yang berbasis laba adalah bahwa indikator secara fiksi statistik akan tampak lebih jelas. Yang kedua itu aspek keperilakuan dalam perekayasaan pengendalian keuangan. Itu pun adapun tujuan proses pengendalian akuntansi dapat menjadi suatu penentu yang penting di dalam desain pengendalian. Terdapat banyak cara proses pengendalian keuangan organisasi. Beberapa karakteristik ini dapat menjadi penting bagi tujuan pengendalian, sementara karakteristik lainnya mungkin bersifat terbatas dan tidak membuat perbedaan. Proses sederhana maupun kompleks dan proses biaya variabel maupun biaya tetap mengilustrasikan pentingnya proses variabel. Proses yang sederhana adalah salah satu proses yang dapat dikarakteristikan dengan memahami hubungan sebab akibat secara baik. Sedangkan proses yang kompleks melibatkan berbagai hubungan yang tidak dapat dipahami dengan baik.
aspek keperilakuan di dalam perekayasaan pengendalian keuangan itu ada faktor proses penting di dalam pengendalian biaya yang tidak dapat dihindari, dan biaya untuk rekayasa adalah biaya variabel. Strategi pengendalian biaya untuk proses strategi biaya di variabel seringkali berbeda di dalam hal substansi dengan strategi pengendalian biaya yang disesuaikan seperti aplikasi biaya tetap. Contohnya, proses biaya variabel selalu menekankan pada konversi, sementara biaya tetap selalu dikaitkan dengan efektivitas dan utilitas. Baik, kesimpulan dari materi kami, seorang manajer keuangan sudah seharusnya mampu melakukan pengendalian terhadap keuangan perusahaan. Selain itu, manajer keuangan juga harus mampu memahami bahwa pengendalian keuangan harus menerapkan aspek-aspek keperilakuan yang berhubungan dengan pelaksanaan tanggung jawab terhadap keuangan dan fungsinya. Karena hal tersebut merupakan kegiatan atau aktivitas yang sangat krusial berhubungan dengan pelaksanaan tujuan perusahaan ke depannya. Selain itu, manajer keuangan juga menerapkan suatu sistem yang komprehensif atas pengendalian terhadap keuangan di dalam perencanaan, operasi dan kegiatan umpan balik organisasi sehingga mampu responsif terhadap lingkungan organisasi. Sekian presentasi dari saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih lanjutan materinya. Demikian yang dapat kita paparkan. Jika ada salah kata dan juga kritik, saran diperlukan untuk melengkapi hasil dari paparan ini, silakan teman-teman berkomentar di bawah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih untuk hari ini.